Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi, salam pagi dari Ayasha dan Danes. Itu yang dikasih stiker kakak Aca tuh. Kenapa kasih stiker, tahu sendiri kan anak kayak apa kalau bobo. Ini daripada emaknya Cang Cincong, langsung aja cus cuci piring mumpung masih gelap di luar alias masih subuh, sebelum subuh malah. Cuci piringnya nggak ngebut sini karena memang dipercepat aja. Karena cucian piringnya banyak banget kayak orang hajatan. Sementara itu mungkin perkenalan ya, saya Ayu, ibu dari 2 anak yang tadi di opening video. Yang kakaknya itu 5 tahun setengah, adiknya itu baru 4 bulan jalan. Inilah kerempongan ibu 2 anak. Saking rempongnya tuh, mantul kan. Itu yang bikin banyak tuh bukan barangnya banyak, karena memang tempatnya sempit, rumahnya minimalis banget. Itu penampakan before-nya sebelum. Oke cus, lanjut, mumpung belum pada bangun. Jadi mak rempong itu kayaknya udah nggak bisa ya milah-milah gelas duluan gitu. Jadi random aja, random. Kenapa random ya? Karena ya udah, yang penting cepat daripada nanti anak melek berabe nggak ada yang megang. Suami lagi shift malam kebetulan, jadi kita cuma bertiga di rumah. Dan si adik bangun nyari nenek, ibunya kondisinya setengah basah, itu rok bagian bawahnya sedikit. Dan si kakak masih lali, dibangunin, kak, ayo bangun kak, bangun kak. Oke, biar sadar dulu lah, setelin sang penyelamat biar emaknya bisa ngerjain kerjaan dulu. Apakah sang penyelamatnya? Mari kita lihat tuh, anak-anak udah berfokus. Apa yang ditonton? Tarat, Cocomelon, Baby Bass, dan sebagainya. Sebentar ya nak, screen time-nya sebentar doang. Oke, bunda-bunda, ini adalah solusiku untuk mengatasi bingung puting. Pokoknya anak aku yang pertama sama yang kedua sama, penyakit bingung putingnya itu nongol setelah usia 3 bulan. Sebelum 3 bulan mereka aman aja pakai dot. Setelah 3 bulan tiba-tiba nggak mau nyusu, ngamuk, dan itu pasti gejala bingung puting. Tapi seperti biasanya, karena kita hidup di kampung yang nggak ngerti apa itu bingung puting, disangkanya emaknya dipegang setan. Jadi anak nggak mau nyusu sama emaknya. Ya begitulah bunda, namanya hidup di kampung. Udah ditirisin, ditaruh di tempat khusus, kita balik ke dapur, beberes ala kadar sih, ala kadarnya. Belum terlalu bisa rapih banget, belum bisa terlalu ideal banget. Yang penting yang terlalu suker diberesin semampunya, sebisanya, seingetnya. Karena yang penting kan anak dipegang, sisanya ya sunnah lah, nggak wajib. Ini lagi dibersih-bersihin. Nanti kalau ada waktu, kalau nggak terlalu rempong, itu biasanya di bawah kompor diangkat. Banyak sisa-sisa minyak, sampah-sampah, remeh-remeh makanan itu jatuh ke bawah semua. Ini mah ala kadarnya dulu lah, biar kelihatan rada lega. Selanjutnya kita menjamah meja makan, beres-beresin meja makan. Di sini ada nggak ibu-ibu yang saking penuhnya tempat cuci piring, jadi urutannya itu malah dibalik, bukan diambil-ambilin dulu baru nyuci piring. Saya malah dibalik, nyuci piring dulu baru diambil-ambilin karena udah terlalu penuh. Oke, karena udah selesai di area cuci piring, sementara kita ke kamar. Kemana dedeknya? Dedeknya itu diambil sama Aungnya, sama ayah aku. Makasih Aung udah dateng, penyelamat. Aku tidak bisa ngapa-ngapain dari tadi karena keder. Aung langsung ngambil karena ini udah lumayan agak ada sinar matahari. Kita ke area kamar, diberesin sebisanya, semampunya. Karena kalau nggak diberesin, nah di sini ya ditekankan, kami para ibu-ibu nggak bisa tuh bangun tidur kayak anak-anak kosan, gebahin kasur, disapu-sapuin kamar, nggak bisa. Karena apa? Karena ada bocil-bocil yang belum bangun.
Jadi kami beberes kamar nungguin para bocil sudah bangun. Kadang bocil sudah bangun rempong dengan drama mandi, drama makan, drama nenen, dan drama-drama lainnya. Jadi kami tuh nggak bisa secara teratur dan sistematis. Pagi hari yang indah kita gebahin kasur, beberes sana sini. Ini kameranya madep ke mana ya? Ini ke ruangan library mini kakak, perpustakaan mininya kakak, buku-buku buat dibaca. Oke, ini setelah barang-barang dikeatasin, bantal-bantal dikeatasin, maklum ya bun, anak 2, kasur 2 tuh gak cukup. Itu kasur ukuran king size, itu cuman aku sama bayi sama bapaknya. Kadang bapaknya juga ngalah pakai kasur lipat lagi. Itu kasur yang sofa bed itu khusus buat kakak, karena kakak itu tidurnya searah jarum jam, muter. Nah ini baru tuh kalau udah nggak ada apa-apa di atasnya kita gebah-gebahin. Dan mohon maaf nih, kalau yang lain kan kalau digebahin cuman butiran debu. Kalau kami itu kalau digebahin langsung ada titer, sisa kerupuk, sisa rengginang, sisa snack dan yang lain-lain. Karena ya kalau udah malam tuh udah nggak bisa idealis, nggak boleh makan di atas kasur, karena ya udahlah yang penting anak-anak anteng. Ini beresin gendongan, berbagai jenis gendongan yang harus dirapi-rapihin. Kenapa berbagai jenis? Karena anak aku yang kedua itu sudah berat sekali. Kak bentar ya, mandi sendiri dulu ya. Benar. Nanti dulu. Si kakak lagi mandi di kamar mandi. Nah, karena lagi anteng sama Aungnya kita tinggalkan lagi si dedek. Aduh Aung, makasih ya Aung. Kehadiran orang tua di saat begini itu udah rezeki banget. Mudah-mudahan Aung, omah, nenek, kakek semuanya sehat-sehat selalu. Si kakak sudah mandi, setengah mandi sendiri, setengah dimandiin. Nyari anduk anaknya nggak tahu kemana. Mama rempong pagi-pagi. Jadi seadanya. Oke, emak panik. Kenapa panik? Karena kerudung seragam si kakak ternyata masih ada di jemuran di baskom. Kalau bajunya udah dilipetin, tapi kalau kerudung kayaknya masih ketinggalan di baskom atas. Mohon maaf ya bun, nggak sempet nyetrika, riweh. Oke, balik lagi, jangan lupa tangganya dilipat. Kenapa harus dilipat? Karena balik lagi, tema rumahku itu rumah lipat, minimalis, minim banget. Oke lanjut, si kakak ngelamun karena masih ngantuk, tapi sudah dipaksa untuk beraktivitas. Habis mandi, udah disisirin, udah cakep, udah wangi, dia minta sarapan. Dan omah di situ udah riweh ngeliat kamar mandi kok belum diberesin, ini kok belum dirapi-rapihin kayak gitu. Tenang omah, tenang, dipegang. Terus si kakak ditawarin, kakak sarapan ya. Iya, karena dia nggak screen time di HP, saya tawarin smart hafiz-nya dia biar anteng. Tadinya mau beli lontong sayur, cuman omah ngomel, kenapa beli lontong sayur, kan ada rendang tinggal diangetin aja. Oh iya maaf bun, sekali lagi saya amnesia karena kalau pagi sudah riweh setengah mati. Jadi kita angetin dulu rendangnya, lalu dikasihin ke piring. Si kakak makan sendiri, harus makan sendiri. Kenapa? Karena gak kepegang. Dedeknya udah teriak-teriak di warung minta nenen. Ini sambil nungguin anget, sambil nyiapin makan kakak, sambil beberes meja makan. Oke, tuh si kakak udah siap gerak dengan posisi sarapannya madep ke smart hafiz. Ayo kak, berdoa dulu kak. Itu dia megangin gigi susu yang udah ogel di bawah. 2 gigi susunya itu udah hampir copot, cuman belum copot-copot. Oke, saatnya sarapan untuk kakak Ayasha 5 tahun setengah. Sambil nungguin dia sarapan, pasti daku antara ke kamar atau ke warung ngambil dedek. Kakak itu udah PAUD, PAUDnya sekitar
tahun ketiga. Kenapa tahun ketiga? Karena dia itu masuk di umur 3,5 tahun dari mulai playgroup lah. Sekarang udah tahun ketiga di sekolah yang sama. Alhamdulillah, tahun kemarin kakak dapat peringkat ke-1. Alhamdulillahnya. Oke, ini emak udah ngambil anak kedua. Posisi baju bawah sudah hilang alias popoknya sudah ganti karena laporan dari Aung sama Oma. Dia lagi di sudut tempat lain. Danes udah mandi dan aku taruh di kamar dulu karena belum kepegang. Oke, aku tutup kasurnya, terus aku salinin ala kadarnya karena dia ngamuk minta nenek duluan. Kamar yang tadinya agak setengah rapi sekarang kembali berantakan karena harus nyiapin, tapi nggak apa-apa. Yang penting anak anteng. Itu dia lagi mainan titernya, dia mainan titer, ditaruh di kamar. Akunya sambil beberes dapur lagi karena nyiapin bekal buat si kakak. Si Dede anteng ya. Dede itu lahir bulan Juli 2021 di tengah pandemi. Alhamdulillah lahir dengan pervaginam dan masih AC eksklusif. Mungkin nanti kalau sempet bikin konten khusus tentang itu, karena nggak ada temennya. Minta tolong Aung untuk nemenin, takut nangis. Tuh Aung udah dateng bawa sarapannya, duduk di pinggir Danes sambil nonton Baby Bass bareng karena kasihan kalau ditinggal sendiri, takut nggak kedengeran. Bersyukur banget di saat kayak gini kita masih ada orang tua yang bisa standby megangin anak di saat kita nggak kepegang, entah kita lagi ngerjain kerjaan rumah atau kita lagi makan atau lagi apa. Ini aku lagi makan sama kakak di meja makan. Danes anteng ya Dede. Ini Aung lagi sarapan sama kakak tuh sarapannya lama banget kalau nggak disuapin, tapi ya mau gimana, dedeknya nggak kepegang. Balik ke kamar udah salin, tapi dede ngamuk minta nenen. Oke, nenenin dulu. Ini dia Danes 4 bulan, Danes yang sudah kenyang nenen. Alhamdulillah. Abi udah datang. itu titernya lelah baru pulang kerja. Tuh Abi, titernya dedeknya jatuh. Danes pakai titer pigeon step 1 ya, karena ini enak banget, ergonomis dipegang. Yang penting jangan lupa disterilin. Ambu siap-siap dulu, siapin tas gabak, jangan lupa pompa ASI, perintilan pompanya, dan ice gelnya jangan lupa. Udah siap di motor, taruh semua. Itu minum 1,5 liter dan ini kotak merah, di dalamnya es krim karena mau dititipin di kantin. Ini uang receh buat kembaliannya. Bismillahirrahmanirrahim, mau berangkat. Ini udah nyampe ke Makbaroh Babakan. Mungkin kalau ada teman-teman yang pernah nyantren, pernah jadi santri di Babakan, hafal banget daerah ini. Ini kita menuju ke sekolahan. Masih pagi, jadi masih kosong jalanan. Alhamdulillah. Dan nyampe, anak-anak udah mulai berdatangan, persiapan mau upacara. Guru-guru juga udah beberapa. Ya, ini pelaksanaan upacaranya. Alhamdulillah nggak terlalu panas. Dan kita melaksanakan upacara bendera dengan khidmat. Dan anak-anak juga alhamdulillah rapih. Dan kita udah melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai protokol. Dan alhamdulillah di sini full 100% santri-santrinya, murid-muridnya sudah divaksin semua, termasuk guru-guru sudah full 100% vaksin 1 dan 2. Alhamdulillah. Kita upacara bendera seperti biasanya hari Senin, tapi mungkin di sini kan ada 2 sekolahan, MTS dan MA, dan minggu sekarang kebagiannya jadwalnya MTS. Nah, guru-guru itu mengikuti
jalani upacara dengan tertib, karena setelah ini kita guru-guru akan mengisi kelas masing-masing sesuai tupoksi pembelajaran masing-masing dan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Ini lumayan loh, pegel. Makanya kadang suka bisik-bisik sama guru terutama pada saat amanat pembina upacara. Itu kan tahu sendiri lah ya, guru-guru jadinya sedikit-sedikit ngobrol, rumpi-rumpi, curcol-curcol karena lama banget. Pernah ngalami jadi murid juga, tahu rasanya kayak gimana kaki yang tadinya tegak sampai kram, sampai gimana caranya kita gerak-gerak goyang-goyang sedikit biar nggak terlalu kelihatan pengen pingsan. Ini lumayan banget, 1 jam kurang pelaksanaan upacara. Oke, ini kelas pembelajaran pertama. Saya ngajar matematika dan ini aktivitas anak-anak. Biasa kalau udah selesai pembelajaran langsung ada kuis, langsung minta dinilai anak-anak. Oke. Alhamdulillah anak-anak pada semangat dari pembelajaran jam pertama sampai jam terakhir. Karena walaupun ngajar matematika itu nggak boleh ngajar dengan posisi yang bikin anak-anak takut, yang bikin anak-anak bete di kelas. Karena udah pelajaran matematika aja udah pelajaran yang susah, bikin bete, bikin ngantuk. Tuh ada anak di barisan depan udah nyerah. Sistemnya itu kalau misalkan nggak ngerjain soal itu di absennya itu nggak di absen. Jadi anak-anak mau nggak mau memacu otak mereka biar mau nggak mau harus bisa ngerjain. Jadi anak cowok walaupun cowok semua satu kelas kayak gini itu nggak ada tanda-tanda mereka ngantuk atau nggak semangat, karena kayak gitu. Saya memotivasinya, kalau kalian mau dapat absen hari ini ikuti pembelajaran dengan baik, setelah itu isi kuisnya dengan baik, dikumpulkan baru kalian dapat absen. Alhamdulillah berhasil. Udah balik nih tuh, agendanya langsung ketawa-ketawa. Ini udah di rumah karena perjalanan pulang itu HP-nya lobet jadi nggak direkam. Pulang langsung nyajiin makan siang buat suami, jangan lupa kewajiban. Alhamdulillah nyampe rumah tuh udah rapi, udah disapu, udah dipel sama Abi, anak udah tidur dua-duanya, baju udah dirapihin. Nah, daku langsung ambil ASI perah hasil pompa hari ini. Jangan lupa ini oleh-oleh buat Danes, jangan lupa dimasukin ke kulkas. Pernah kelupaan sampai basi, jadi trauma banget. Pulang sekolah tuh langsung sebelum makan sebelum apa masukin asap dulu. Ini masih berantakan karena nggak didatarin dulu, jadi nggak disusun dengan rapi. Ini datang-datang apa yang harus dilakukan? Nyuci pompa biar steril lagi, karena tiap hari pompa dipakai di sekolahan. Pakai slik, jangan lupa cuci. Pulang sekolah sudah ada piring kotor bekas makan siang, jadi harus segera dicuci biar nggak numpuk. Ya maklumlah posisi perkakasnya itu sedikit dan emang rumahnya kecil jadi kelihatannya serba penuh. Cuci udah nggak usah pakai urutan sistematis, gelas, sendok, piring, mangkok, ya udah yang ada di tangan cawel, langsung cuci, bilas-bilas. Oke, udah selesai. Jangan lupa elap-elap sisa-sisa air sabunnya. Si mamah tuh ya udah disediain yang namanya blender, tetep si batu itu yang jadi andalan setiap masak. Oke, ini sudah pada ngerengkol alias ngesarare guys. Anu gede, anu kaplak ngesarare kabeh, wis turu kabeh. Tapi yang kecil, apa yang terjadi? Yang kecil masih malotot. Jadi aku sebisanya beberes kamar, ayunan aku lipat, dan dedeknya tidak mau tidur ternyata. Jadi saya tidak bisa selonjor time.
Ya Udin, mari kita angkat. Ya udah, itulah ibu-ibu, ibu rumah tangga, ibu pekerja double-double ya, kewajiban tetap sama anak-anak, tetap sama keluarga. Jadi jangan dibalik, kita kewajiban dulu sama keluarga, baru kita mikirin hal di luar keluarga. Aku ambil sofa bayi karena nggak mungkin ditaruh aja. Mau ngapain? Ini dia Danesnya. Aduh, dia biar anteng, aku ambilin tablet kali ya, smart hafiz-nya. Oh enggak, aku ambilin mainannya dulu. Ini namanya Jackie, teman ilernya Danes. Aku mau masukin baju ke lemari hasil ngelipetin Abi. Pokoknya di rumah tangga kami alhamdulillah semua itu serba saling, SALING, saling. Jadi nyari nafkah bareng-bareng, kerjaan rumah bareng-bareng, anak juga bareng-bareng. Karena kita sadar kalau kita saling ngandelin, kalau kita saling saling nunjuk satu sama lain, ya nggak akan sehat rumah tangganya. Jadi rumah tangga kami itu dari awal komitmennya itu saling. Jadi serba kerjasama, serba saling. Termasuk ya sekarang ini Abi yang ngelipetin baju, pulang-pulang aku udah rapi, itu kalau nggak salah cucian 2 kali cucian, berarti sekitar 4-5 hari cucian. Ini semua anggota keluarga. Lipetannya selesai, tinggal dimasukin ke lemari. Oke, Danes udah mulai gelisah, ibunya harus putar otak, ngapain ya, kerjaan masih banyak. Oke, taruh smart hafiz-nya dia, biar bisa nonton. Karena belajar dari kakaknya alhamdulillah sih, penggunaan HP-nya sangat minim. Kalau nggak mendesak banget itu, jarang banget pegang HP. Di kamar juga kan ada TV yang nyambung sama internet, jadi bisa nonton YouTube di TV. Jadi kan screennya jauh lebih jauh jaraknya daripada handphone. Berharap agak anteng. Apakah harapan kita bisa terkabul? Kita lihat moodnya anak. Oke, awal-awal masih anteng guys. Iya, dia main sama Jackie-nya. Ambunya lagi rempong. Iya, dan tidak bertahan lama. Tapi alhamdulillah sih Danes bisa diajak kerjasama. Nenen dulu guys. Danes mesti nenen. Oke, agak rewel mungkin karena pengen main. Ini hasilnya setelah dirapihin, yang emang tetep nggak rapih karena banyaknya baju. Tapi lumayan lah alhamdulillah. Oke, bangga terhadap diri sendiri. Terima kasih Ayu, kalian kamu hebat hari ini. Oke, ngecek tas gabaknya diberesin dulu, bekas makan tadi diberesin, dirapihin. Jangan lupa tudung sajinya ditutup lagi. Tapi ternyata ada aku lapar guys. Aku baru ingat dari tadi pulang aku belum makan. Danesnya nggak mau tidur dan aku taruh dulu aja di warung titip ya mau. Maaf masih ngerepotin. Dapat rengginang hiji lumayan guys. Saatnya mukbang. Ada yang kita makan, hari ini alhamdulillah istimewa. Alhamdulillah banget, rezekinya dibanyakin sama Gusti Allah, entah lewat saya, entah lewat suami, entah lewat orang tua. Pokoknya alhamdulillah lah. Kalian juga jangan lupa ya, mumpung masih ada orang tua, disenengin. Ya, walaupun nyenenginnya entah beli susu jahe atau beli bubur kacang hijau Madura, apalah pokoknya bisa nyenengin orang tua. Ini aku kemana ya, kok hilang di screennya? Halo, oh udah aku datang. Nah itu untuk ibu menyusui ya, penting banget yang namanya minum. Aku minum tuh minimal 3-4 liter itu sehari. Itu tuh aku tuh 2 botol gede gitu tuh minum aku tuh udah kayak kuda nil, udah kayak sapi gelonggongan. Tuh aku minumnya tuh gitu jejer ya gitulah, kayak kesetanan kalau udah minum. Karena kenapa? Karena Danes itu full ASI. Danes itu lahir
di 3,8 kilo, 4 kilonya kurang 2 on. Dia lahir di 3,8 kilo dan sekarang usia 4 bulan itu sudah 8 kilo lebih, hampir 9 kilo lah. Oke, sambil tata-tata kamera, ini dia makan siangku, nasi, tahu. Dan itu di Tupperware ungu itu ada buah pepaya dingin. Nah, itu ada rendang. Maaf, teka tingali alias ora katon. Akunya nggak merhatiin cahaya. Pokoknya gitulah, lapar. Seorang ibu tuh gitu. Nyampe rumah, masak. Tapi aku nggak masak. Aku itu tinggal makan, alhamdulillah yang masak mama. Jadi mama sama ayah aku itu rumahnya udah misah. Tapi masaknya di dapur aku. Jadi kita di satu dapur. Biar nggak terlalu banyak pengeluaran double-double gitu. Sebelum makan, mari kita mencaplok pepaya atis. Itu nasi, cedok. Mari kita makan siang. Oke, pepayanya ditaruh dulu karena nanti makannya nggak konsen. Alhamdulillah rezeki dari Allah, hari ini tuh makannya sama semur Betawi. Itu tuh enak banget bikinan mama. Gak tau sampai kapan aku bisa belajar masak. Makasih ya ma, maaf masih selalu ngerepotin. Ini tuh makannya sama semur Betawi, dikasih tahu goreng. Terus minum jangan lupa 2 gendul anu gede. Sama kerupuk. Kerupuknya tuh kerupuk singkong. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Pokoknya no debat ya, ibu menyusui itu makan berapa kali sehari juga udah kayak orang amnesia. Kenapa? Karena habis makan langsung setor ke dede. Karena masih sangat-sangat dibutuhkan di bawah 6 bulan. Alhamdulillah Danes masih ASI eksklusif, insya Allah kayak kakaknya, amin. ASI eksklusif 6 bulan, dilanjut MP ASI 6 bulan sampai 2 tahun full ASI. Mudah-mudahan rezekinya Danes cukup. Nenen bukannya apa-apa ya, pernah nyobain tuh pakai susu formula tuh ya sebelit waktu di anak pertama. Jadi punya pengalaman di anak pertama kayak gitu dan alhamdulillah sama pengalamannya. Beli sekali-kalinya yang namanya susu formula itu pas awal-awal melahirkan karena ASInya belum keluar. Habis itu full ASI sampai sekarang. Pernah nyicipin pakai susu formula karena dipaksa dan akhirnya sembelit. Itu si kakak usia di atas 6 bulan gitu. Jadi ya udah fokus. Waktu si kakak dulu itu aku belum terlalu paham bagaimana cara mengelola form milk dan hind milk. Jadi ya udah yang penting nyusuin. Aku nggak tahu kandungan hind milk aku cukup apa enggak. Aku nggak tahu kecukupan ASI anakku itu cukup apa enggak. Jadi ya udah yang penting nyusuin. Ya kakak sebagai seorang anak perempuan pertama aku masih sangat banyak belajar. Jadi berat badannya nggak terlalu signifikan naiknya. Jadi anak kedua alhamdulillah jauh lebih siap. Aku mulai menyusui itu hari kedua dan mindset aku langsung bekerja di situ. Aku bisa nyusuin anakku walaupun enggak di hari kedua, hari pertama lahiran itu aku alhamdulillah jahitannya sedikit, hanya 2 jahitan. Itu ngerasain jahitan tapi di satu sisi maksain mindset aku bekerja bahwa oke, stop sufor, gak usah dipancing-pancing, ASI aku udah siap keluar, ayo dede bantu rangsang, ayo dede bantu biar ASInya cepet keluar dan lancar. Itu mindsetnya kuat banget dan alhamdulillah dan itu connecting. Jadi bangun tidur dia nangis, dia nyari puting dan langsung bisa menyusui dengan baik dan benar. IMD-nya juga alhamdulillah lancar waktu pertama kali lahiran. Terus udah kayak gitu, ini anak kedua dari 3,8 kilo sekarang sudah di angka sekitar 9 kilo. Jadi 1 bulan tuh lebih dari sekilo, minimal sekilo naiknya. Dan inilah selanjutnya. Apa ini? Apakah ibu setelah makan bisa selonjoran? Oh, no. Si kakak 1:30 saatnya dibangunin, dimandiin, disiap-siapin untuk berangkat madrasah mengaji. Jadi
insya Allah nggak hanya pintar dunia, insya Allah juga pintar akhirat ya kak, amin. Ini perjalanan menuju madrasah kakak. Si kakak suruh bawa HP ngerekam, kata dia ambu takut jatuh, jadi ya gitulah goyang-goyang, maafin ya. Udah Iya, nyampe ini madrasahnya orang. kakak, Orang kemek, lagi ngobrol-ngobrol sama mamanya sih kak. Oke, udah nyampe rumah lagi, ternyata Abi masih tidur karena memang shift malam dan belum tidur. Danesnya lumayan ngamuk, jadi siap-siap. Ini Danes tadi udah tidur terlelap, di ayun malah bangun lagi. Ya ginilah balada emak-emak, jangan berharap bisa tidur siang ya guys. Punya anak satu masih aman, masih bisa tidur siang, masih bisa drakoran. Anak kedua masya Allah, itu kenapa pakai tas pinggang, karena masya Allah pundaknya berat banget, pakai gendongan biasa, jadi dia didobel dari gendongan kain itu, baru pakai gendongan di pinggang buat dudukannya. Itu emang nggak direkomendasiin, cuman agak ngebantu untuk ngeringanin di pundak. Dan Danesha juga nyaman karena anaknya super aktif, alhamdulillah. Jadi kalau Nenen itu semua bergerak badannya, dan seringkali gendongannya itu melorot kainnya karena kita nggak pakai ring sling. Aku belum pakai ring sling, aku ada Kademi dipinjemin sama bundanya Hafiz. Itu belum terlalu biasa untuk menyusui, tapi kalau untuk jalan-jalan M shape nya dipakai banget kok, alhamdulillah. Ini aku lagi proses nidurin karena maunya begini. Si kakak itu, anak pertamaku, itu dia damai, tentram, sentosa. Kalau mau tidur ya udah nenen, miring dan tidur lali. Nah ini anak cowokku itu drama banget. Kalau tidur maunya ditimang-timang gini. Tapi alhamdulillahnya Allah tuh emang ngasih sesuai kemampuan kita. Aku nggak sanggup terlalu lama, paling jarak 5 menit 10 menit itu udah pasti tidur, bahkan kurang dari 10 menit juga udah tidur, kecuali kalau yang lagi cranky banget atau yang lagi GS atau siangnya terlalu banyak tidur siang, itu biasanya malamnya agak GS gitu, agak cranky, agak growth spurt, jadi masa percepatan pertumbuhan anak. Nenen terus maunya, nyantel terus maunya, tapi nggak apa-apa, alhamdulillah dikasih rezeki ASI yang melimpah, yang banyak. Nggak apa-apa kaki pegel, nggak apa-apa, santai. Pokoknya yang penting anak sehat, anak bisa nyaman, anak bisa tidur tenang, it's okay, nggak apa-apa. Mbokmu masih ongkang-ongkang, nimang-nimang kanan kiri sampai kamu terlelap. Jadi aku mau cerita di sini tuh pentingnya peran suami tuh banget penting. Mungkin aku bakal ngalamin lebih dari baby blues ya, karena anak pertama langsung full ASI, banyak belajar di seminar-seminar tentang parenting, tentang cara menangani anak, tentang cara pengasuhan, tentang bagaimana memberikan ASI yang baik, bagaimana MPASI yang baik, itu semua seminar. Anak pertama itu aku sama suami itu hobi seminar, dari mulai yang deket di kota sampai ke Bandung itu kami jabanin biar nyerap ilmu. Karena kami tuh yakin kalau ngikutin ilmu zaman dulu tuh ya memang ada benernya, tapi banyak yang udah nggak sesuai yang diterapin di zaman sekarang. Banyak pamali-pamali yang terlalu dipaksain untuk diterapin di zaman sekarang, dan banyak hal-hal yang kurang baik untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak. Banyak hal, entah itu asupan gizi, entah itu ibunya nggak boleh makan A, B, C sampai Z. Itu kami tuh sebelum debat sama orang tua, kami tuh harus punya pegangan pengetahuan yang cukup. Kami tuh harus punya masukan dari para ahli, entah itu dokter, DSA, ahli gizi, itu semua kita tuh harus tahu dulu. Jadi pada saat kita ngasih tahu ke orang tua, kitanya juga nggak asal bunyi. Jadi aku tuh memang lahir di keluarga yang semi modern, sudah modern karena ibu aku banyak di Jakarta, jadi nggak terlalu kampung banget, tapi karena memang masih tinggal di kampung, jadi masih banyak pantangannya.
Setelah lahiran anak pertama itu aku banyak banget masukan dari orang tua, yang nggak boleh tidur siang, yang nggak boleh minum panas, yang nggak boleh minum es, yang nggak boleh makan ikan, yang nggak boleh makan ayam, harus makan yang bening-bening, harus makan yang ya kurang lah gizinya menurut aku. Dan di situ tuh aku tuh ngerasain beruntung banget banget ada sosok suami yang itu lagi tiduran itu di bawah. Itu dia tuh support banget, dia dan aku tuh sama-sama kita dari nol, nggak ada ilmu dasar bagaimana menjadi orang tua yang baik, tapi dia mau belajar bareng-bareng ikut seminar. Ini sudah di ayun, tidak ada gerakan bun, artinya sudah lali, tapi seperti biasanya, seperti di Squid Game, tidak boleh ada yang bergerak sebelum benar-benar lali. Melipat kain pelan-pelan untuk dijadikan selimut. Alhamdulillah, perjuangan berbuah manis dan sudah lari. Oke, Dede udah tidur, saatnya nemenin kakak PR. Udah dulu kali ya, ini baru sore loh, belum nyampe malam, tapi kayaknya perjalanan panjang banget. Makasih semuanya yang udah berkenan nonton. Selamat beristirahat, bye.